Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan bocoran opsi kebijakan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Apalagi tenaga honorer yang ada di lembaga yang menangani pemilu 2024. Nah, kebijakan ini dibocorkan Kepala Bawaslu sendiri, Ketua Bawaslu maksud saya, terkait dengan 3 opsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara agar ribuan honorer itu tidak dihapus pada tahun 2023 ini. Informasi selengkapnya rekan-rekan sekalian silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengaku sudah pernah duduk bareng bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas solusi atas kebijakan penghapusan ribuan tenaga honorer jelang pemilu tahun 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa setidaknya ada 3 skema baru yang sempat disepakati bersama, namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut jauh terkait dengan hal itu. Apa saja ketiga skema itu? Yang pertama adalah tenaga honorer nantinya akan dijadikan P3K kriteria khusus. Jadi ini opsi pertama rekan-rekan sekalian, bahwa tenaga honorer nantinya akan dijadikan P3K kriteria khusus. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua adalah disalurkan menjadi P3K atau PNS. Jadi pengangkatan honorer menjadi P3K atau PNS merupakan rencana opsi kedua dari apa yang dibocorkan oleh Ketua Bawaslu ini. Kemudian yang ketiga adalah waktu penghapusan itu akan diperpanjang sampai dengan 2 tahun ke depan, paling tidak sampai dengan selesai pemilu. Jadi ini opsi kedua yang diungkap oleh Ketua Bawaslu, yaitu penghapusan tenaga honorer ini akan diperpanjang hingga 2 tahun ke depan, setidaknya sampai dengan proses pemilu tahun 2024. Nah rekan-rekan sekalian, opsi ini merupakan opsi yang baru yang diungkapkan oleh Ketua Bawaslu yang menjadi bocoran hasil koordinasi dan pertemuan bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi saya ulangi rekan-rekan, bahwa yang pertama adalah tenaga honorer ini akan dijadikan P3K kriteria khusus, kemudian yang kedua adalah disalurkan menjadi P3K atau PNS. Jadi maksudnya di sini diangkat menjadi P3K atau PNS. Kemudian yang ketiga adalah waktu penghapusan akan diperpanjang hingga 2 tahun ke depan. Nah rekan-rekan sekalian, Bagja mengaku bahwa 3 opsi tersebut menguntungkan mereka secara kelembagaan dan para tenaga honorer itu sendiri. Menurutnya, Komisi 2 DPR RI juga sudah mengetahui hal ini, namun lagi-lagi belum ada tindak lanjut. Jadi memang sudah ada beberapa kali pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, akan termasuk juga dengan Komisi 2 DPR RI, akan tetapi hingga dengan saat ini belum ada tindak lanjut terkait dengan persoalan tenaga honorer ini. Sebagai informasi rekan-rekan sekalian, bahwa kebijakan penghapusan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN atau tenaga honorer itu akan efektif berlaku pada 28 November tahun 2023. Tanggal ini hanya berjarak 78 hari dari proses pemungutan suara pada 14 Februari tahun 2024. Di samping itu, tanggal 28 November juga merupakan hari pertama masa kampanye dimulai. Sehingga Bawaslu sendiri bersama dengan KPU tentu berharap agar kebijakan penghapusan tenaga honorer ini dapat diambil kebijakan yang bisa menyukseskan kegiatan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.